Ketel kopi berdesis pelan saat aku menuang bubuk kopi ke dalam teko French press. Di luar jendela apartemenku di Jakarta Selatan, langit malam musim hujan tampak mendung abu-abu pekat, membuat udara terasa lebih berat dan lembab. Aku baru saja menuang air panas ketika ponselku berdering nyaring, memecah keheningan malam. Nomor Rino menyolo di layar. Sepupuku itu bukan tipe orang yang menelepon tanpa alasan, apalagi di malam pesta ulang tahun ke-70 Bapak Harun Wijaya. Aku membiarkan dering 2 kali sebelum menjawab. Laras, cuma mau cek ojo, katanya dengan suara manis palsu yang biasa dia pakai kalau ada niat jahat di baliknya. Kamu masih datang malam ini, kan? Yo, jawabku datar sambil mengamati kopi berputar di teko. Bagus sekali. Oh, dan pastikan bowok dia. Siapa tahu mereka periksa tamu di restoran. Aku berhenti sejenak, implikasi kalimat itu mengendap di antara kami. Periksa tamu. Kamu tidak pernah tahu dengan tempat seperti itu. Mereka bisa sangat ketat. Tawanya ringan, tapi tusukannya sengaja, seolah tempatku di meja ayah sendiri bisa dipertanyakan. Aku melepaskan tawa sopan, lebih untuk menjaga ketenanganku sendiri. Terima kasih pengingatnya, lanjutnya dengan nada masih manis tapi ada nada bawah yang tajam. Sari sudah kerja keras banget bikin malam ini sempurna. Aku cuma berharap semua orang bersikap baik-baik. Kode untuk jangan buat keributan. Aku yakin ini akan malam yang tak terlupakan, balasku, kata-kataku netral tapi penuh kewaspadaan. Kami tutup telepon dan aku berdiri di sono dengan ponsel masih di tangan, bersandar di meja dapur. Aroma kopi memenuhi ruangan, tapi perasaan gelisah yang Rino tanam jauh lebih kuat. Aku meletakkan ponsel, tahu ini bukan panggilan biasa. Ini adalah gerakan pembuka. Pertemuan keluarga di dunia kami tak pernah sederhana. Ini adalah pertunjukan yang dirancang rapi untuk menguatkan hierarki tak tertulis. Bapak Harun Wijaya, pengusaha besar yang sudah pensiun, mengatur acara seperti rapat tahunan pemegang saham. Sari, kakakku yang lebih tua, sudah lama jadi pewaris sah. Dia pas dengan citra yang Bapak inginkan, halus, anggun, dan selaras dengan visi keluarga. Sementara aku mengambil jalan berbeda. Saat ibu sakit parah dulu, aku tinggalkan kuliah untuk merawatnya. Bukan keputusan yang aku sesali, tapi Bapak tak pernah mengakuinya sebagai pengorbanan. Baginya, itu hanya penyimpangan dari rencana. Rencana yang dia buat tanpa masukanku. Malam ini seharusnya perayaan, tapi aku tahu lebih baik. Ulang tahun di keluarga kami bukan hanya soal kue dan lilin. Ini panggung untuk memperkuat peran masing-masing. Aku sudah merasakannya. Malam ini takkan hanya obrolan kecil canggung sambil minum anggur. Sesuatu sudah digerakkan, dan telepon Rino adalah petunjuk pertama. Saat aku tiba di restoran mewah di Pantai Indah Kapuk, udara malam Jakarta yang lembab menusuk kulit. Lobi bersinar hangat, lantai kayu mengkilap memantulkan gerak tamu-tamu berpakaian rapi. Gumaman obrolan mengalir dari ruang makan. Aku mendekati meja pendaftaran, tersenyum sopan podo Pramutomo. Reservasi Wijaya, kataku. Dia memindai daftar, alisnya sedikit berkerut. Nomo, Laras Wijaya. Matanya turun ke halaman. Setelah jeda, dia mengambil kartu. Ini untuk Anda, katanya sambil menyerahkan nametak. Tertulis, tamu tidak dikenal. Aku menatapnya sesaat, merasakan tusukan halus lebih tajam dari podo kalau diucapkan langsung. Nama belakangku hilang. Pramutomo itu gelisah. Mungkin hanya kesalahan ketik, gumamnya sambil membalik daftar lagi. Namaku dicoret kecil di paling bawah. Sebelum aku menjawab, Sari muncul di sampingku dengan wangi parfum dan mutiara. Oh, pasti kesalahan, katanya ringan sambil merebut nametak dari tanganku. Senyumnya ditujukan ke Pramutomo,
Tapi kilatan matanya untukku. Biarkan aku urus. Dia tidak melakukannya. Malah menyerahkan kembali Nametak dengan senyum sama, lalu berlalu menyopo orang yang lebih penting. Tamu di antrean melirikku. Rasa ingin tahu sopan mereka tak bisa disembunyikan. Aku masukkan Nametak ke saku, memilih tidak memakainya, tindakan kecil pembangkangan yang tetap milikku. Belum 3 langkah, 2 teman bisnis lomo bapak menghadangku. Jadi kamu pendamping malam ini? Tanya salah satu sambil tertawa. Aku balas tatapannya tenang. Aku putrinya. Hening sebentar tapi jelas artinya. Mereka tersenyum sopan, jenis senyum saat orang sadar telah melewati batas tapi tak mau minta maaf. Aku terus berjalan, menyusuri kerumunan. Bertahun-tahun menghadiri acara seperti ini melatihku memperhatikan detail. Denah tempat duduk yang dipajang di depan pintu masuk, misalnya. Namaku tak ada di dekat meja utama. Aku ditempatkan di ujung ruangan jauh dari pusat acara. Mungkin hal kecil, tapi di keluarga ini, hal kecil tak pernah kebetulan. Aku lewati kerumunan kerabat, obrolan mereka meredo saat aku lewat. Wajahku tetap netral, tapi di dalam tekadku semakin mengeras. Kalau mereka kira aku akan duduk diam di sudut dan hilang di latar belakang, mereka salah besar. Saat menemukan mejaku, aku letakkan tas celut di atas taplak linen putih. Kursi menghadap pintu servis tempat pelayan keluar masuk membawa nampan. Dari sini aku bisa melihat laut lewat celah jendela, suara ombak teredam kaca tebal. Tawa bergulir dari meja utama, suara hangat bagi orang lain, tapi bagiku itu kenyamanan orang-orang berkuasa. Aku keluarkan ponsel dan kirim pesan cepat ke Paman Budi, satu-satunya orang di ruangan yang aku percaya. Sudah mulai permainan malam ini. Kamu lihat. Dari seberang ruangan dia melirik ponsel lalu ke arahku. Balasannya datang detik kemudian. Buka moto lebar-lebar. Ini baru permulaan. Aku masukkan ponsel kembali dan tarik napas perlahan. Mereka ingin aku bereaksi, memberi mereka bahan untuk diputar nanti. Tidak malam ini. Belum. Aku akan pilih waktuku sendiri. Gumaman obrolan semakin keras saat aku melangkah masuk ke ruang makan utama. Cahaya kemasan hangat memantul di lantai mengkilap, tapi meja utama yang menarik semua pandangan. Bapak duduk di sono dengan jas navy, posturnya tegak seperti sedang pimpin gala perusahaan bukan pesta ulang tahunnya. Tawanya mengalir mudah ke seluruh ruangan, bercampur denting gelas. Mataku cepat ke mejaku, dan kecurigaan tadi di lobi terbukti. Meja itu jauh dari pusat. Malah tersembunyi di dekat area servis, cukup dekat mendengar pintu dapur berayun, tapi cukup jauh melewatkan obrolan pribadi di meja utama. Kartu nama di mejaku hanya nama depanku, nama keluarga Wijaya sengaja dihilangkan. Saat aku letakkan tas, 2 tamu melirik kartu lalu ke arahku. Mereka tersenyum sopan tapi rasa ingin tahu jelas terbocor. Aku hampir mendengar pertanyaan tak terucap mereka. Aku ingat nasihat mentor dulu, kekuasaan sering odo dicara kita bereaksi, bukan bertindak. Jadi aku tarik kursi dengan sengaja, ratakan serbet di pangkuan, dan tak beri tanda luar bahwa hinaan kecil ini mengena. Dari tempat dudukku, aku punya pandangan jelas ke seluruh ruangan. Sari sedang berkeliling, setiap gerakannya terhitung. Dia sentuh bahu di sini, genggam tangan di sono, condong cukup dekat agar orang merasa dipilih. Anting mutiaranya berkilau tiap anggukan. Di meja tengah, Rino berbisik dengan 2 sepupu, kepala mereka merapat, obrolan diselingi lirikan ke arahku. Apapun yang dibicarakan, bukan untuk telingaku, tapi pesannya jelas terkirim. Bapak sama sekali tak melirikku. Dia asik bicara dengan pria berambut perak yang aku kenal dari masa bisnisnya. Keduanya tertawa dalam irama nyaman sekutu lama. Susunan kursi di sekitar mereka bukan kebetulan.
Orang-orang kepercayaannya paling dekat, yang diuntungkan mengelilingi sedikit lebih jauh. Sisanya kami di pinggir seperti planet terlalu jauh dari matahari untuk merasakan kehangatannya. Ini mengingatkanku ruang rapat yang pernah aku kunjungi di awal karir, di mana posisi kursi lebih penting daripada kontribusi. Ini tak beda, hanya keluarga berpakaian malam bukan jas. Gesekan mikrofon memotong pikiranku. Teman keluarga, tersenyum lebar saat berdiri. Mohon perhatian sebentar, Bapak Harun ingin menyampaikan beberapa kata sebelum hidangan utama disajikan. Tepuk tangan sopan mengikuti. Bapak bangkit mulus, merapikan jas, dan mulai dengan kehangatan yang sudah terlatih. Dia ucapkan terima kasih semua hadir, kenang masa membangun bisnis, sebut beberapa tonggak. Lalu seperti biasa, dia beralih ke bagian tentang anak-anaknya. Sari, katanya suaranya membesar sedikit, sudah melakukan kerja luar biasa memimpin usaha keluarga ke depan. Prestasinya bukti dedikasi dan visinya. Tepuk tangan lagi. Dia lanjut memuji keponakan yang baru lulus sekolah hukum, yang lain karena pernikahan baru. Setiap sebutan dirangkai hati-hati, menonjolkan kesuksesan yang selaras dengan nilainya. Lalu matanya melirik ke arahku. Dan Odo Laras, yang selalu punya pendekatan kreatif terhadap hidup. Ingat waktu dia berhenti kuliah dan keliling. Dia selalu jadi jiwa bebas kita. Ruangan tertawa ringan. Aku mendengar suara itu seperti ombak pecah. Bukan kejam, tapi berdasarkan cerita yang mereka kira mereka tahu. Mereka tak tahu aku tinggalkan kuliah untuk rawat ibu yang sekarat. Bulan-bulan itu bukan di pantai atau kafe asing, tapi di kamar rumah sakit dan di samping tempat tidurnya. Aku jaga wajah tenang, biarkan koto-koto lewat. Kalau aku koreksi di sini, aku akan kelihatan defensif. Aku tahu dari pengalaman bahwa kebenaran yang disampaikan di waktu tepat lebih kuat daripada bantahan impulsif. Aku angkat gelas air, minum pelan. Jangan pernah potong pencerita, ingatkan diriku. Biarkan audiens temukan kebenaran tepat waktu. Saat tepuk tangan usai dan dia duduk lagi, aku berpaling ke wanita di sebelahku. Kami pernah bertemu di acara amal, dan aku ingat dia lebih banyak mendengar daripada bicara. Sudah lomoyo, kataku hangat. Terakhir ketemu pas penggalangan dana musim semi, dia tersenyum senang diajak bicara. Benar. Opo kabar? Sibuk seperti biasa, jawabku. Lalu dengan hati-hati aku ceritakan versi pendek dan bermartabat tentang masa laluku. Bagaimana aku tinggalkan kuliah untuk dampingi ibu, pekerjaan yang aku ambil setelahnya, proyek-proyek yang berarti bagiku. Aku hilangkan sepenuhnya rasa pahit, bicara dengan nada datar seperti cerita cuaca. Ekspresinya berubah. Dia anggup pelan, pengakuan kecil bahwa dia dengar cerita berbeda dari yang disampaikan di mikrofon. Pasti sangat berat, katanya pelan. Memang, aku akui, tapi beberapa pilihan tak terasa seperti pilihan saat itu hal yang benar. Dari seberang ruangan aku tangkap Sari sedang mengawasi. Senyumnya tak goyah, tapi lebih kaku sekarang, seolah melihat sesuatu yang tak dia suka. Hidangan pembuka datang, pelayan meluncur antar meja dengan efisien. Piring salad dan roti renyah diletakkan di depan kami. Denting sendok garpu cepat memenuhi ruangan lagi. Obrolan membesar, tapi anekdot palsu tadi masih menggantung di udara, seperti rasa setelahnya. Ponselku bergetar di pangkuan. Pesan dari Paman Budi. Mereka sedang siapkan panggung. Waspada adegan berikutnya. Aku biarkan pandanganku melayang ke meja utama. Bapak tertawa dengan Sari, kepala mereka dekat, ekspresi terkunci dalam hiburan bersama. Rino condong untuk bilang sesuatu, memicu gelombang tawa lagi. Bukan santai. Ini bahasa tubuh orang-orang yang sedang menyusun rencana. Aku letakkan garpu dan minum air lagi pelan. Malam masih panjang,
Dan setiap gerakan mereka adalah potongan puzzle yang sudah aku petakan di kepala. Aku menenangkan diri. Ini permainan panjang, dan aku akan main dengan sabar. Malam ini bukan soal bereaksi. Ini soal mengamati, belajar, dan pastikan saat waktuku tiba, itu atas syaratku. Denting sendok garpu dan gumaman obrolan mengalir saat pelayan bergerak antar meja. Aku biarkan pandangan berkelana, pura-pura terpukau aktivitas ketika sesuatu di dekat meja utama menarik perhatianku. Di dinding jauh, tepat di samping bapak, ada meja panjang berlapiskan kain putih dan ditata seperti museum mini. Foto-foto bapak dari masa bisnis awal, penghargaan mengkilap, beberapa barang pribadi pilihan, semua diletakkan untuk mengundang kekaguman. Dan di tengah-tengah, ada jurnal kulit yang aku beri saat dia pensiun, hadiah yang aku pilih karena kertas arsip dan tulang punggung kuat. Kubayangkan dia catat cerita keluarga yang dia klaim dia hargai. Sekarang papan kuningan kecil di depannya bertuliskan hadiah dari Sari. Aku tak bergerak. Mataku ikuti Sari saat dia bawa tamu tua ke pajangan itu. Dia tunjuk jurnal, tersenyum dengan kemudahan orang yang nyaman mengambil kredit untuk sesuatu yang bukan miliknya. Tamu itu gumam kekaguman atas perhatiannya, dan Sari terima seolah itu miliknya. Aku paksa diri tetap duduk, tangan terlipat di pangkuan. Mentor pernah bilang, jangan koreksi mereka saat pertunjukan. Tunggu sampai mereka tak bisa edit akhirnya. Tapi tusukannya lebih dalam daripada sampul kertas jurnal itu. Ini kekerasan diam-diam karena dihapus. Pelayan mendekati mejaku, condong sedikit. Bapak Harun ingin buku hadiah keluarga sekarang. Perjalanan ke depan terasa lebih panjang dari seharusnya. Aku rasakan mata tertuju, tubuh condong untuk mengawasi. Hak sepatuku berkelip pelan di lantai sampai aku sampai di depannya. Aku serahkan paket dibungkus kertas biru tua dengan pitogram yang aku ikat sendiri. Di dalamnya kotak kenang-kenangan kayu yang aku kerjakan berminggu-minggu. Setiap kompartemen diukur pas untuk surat-surat di laci mejanya, jam tangan yang dipakai saat rapat direksi pertama, bahkan slot untuk peno emas favoritnya. Bapak kupas pito, buka tutup setengah, lihat sebentar, lalu tutup lagi. Senyum kaku yang dia beri tak sampai moto. Sebaiknya kamu simpan untuk dirimu sendiri, katanya ringan, seolah menolak potongan kue kedua. Dia letakkan di meja samping, jauh dari hadiah lain. Hening merambat dari lingkaran kami sebelum obrolan lanjut. Aku rasakan panas naik ke pipi, tapi aku perlambat napas, bahu tetap tegak. Aku takkan beri dia pertunjukan yang dia harap. Aku balik ke meja dengan langkah tak tergesa, lewati teman Sari yang beri senyum ibu kecil. Kursiku terasa lebih dingin saat aku duduk lagi. Dari seberang, Paman Budi tangkap mataku. Dia bersandar di kursi, lengan disilang longgar, tapi tak odo yang santai dari coro dia condong ke arah pajangan. Beberapa menit kemudian dia lewat, berhenti cukup lama untuk bisik, mereka sedang susun narasi malam ini. Aku tak angkat muka dari piring. Aku perhatikan, jawabku pelan. Tapi setiap lapisan membuat akhir semakin berat. Mulutnya melengkung angguk singkat sebelum berlalu. Kami tak butuh kota lebih. Keduanya paham mendorong terlalu cepat seperti main kartu sebelum dibagikan. Aku duduk dengan pikiran itu, biarkan suara ruangan memudar ke latar. Bukan pertama kali sesuatu milikku diminimalkan atau dialihkan di keluarga ini. Ide yang aku sumbang di diskusi bisnis muncul lagi sebagai gagasan Sari. Waktu yang aku beri untuk dukung acara diingat sebagai pengorbanan orang lain. Tapi malam ini, pola itu lebih tajam di pikiranku. Mungkin karena aku pilih mengamati daripada bereaksi. Aku mulai catat setiap hinaan. Name tak tanpa nomo belakang. Pidato yang tulis ulang hidupku jadi penyimpangan iseng. Jurnal salah dikaitkan ke Sari. Penolakan hadiahku. Odo irama di dalamnya,
Seperti drama yang sudah dilatih. Manajemen panggung diam Sari, komentar publik Bapak yang meremehkan tanpa hina terbuka. Setiap gerakan menguatkan cerita yang mereka ingin ruangan percaya. Mereka boleh siapan panggung, kataku dalam hati. Tapi mereka tak boleh tulis adegan akhirku. Aku raih gelas, biarkan air dingin menenangkan. Kalau aku bisa lacak irama mereka, aku bisa pecahkannya. Sebaiknya saat mereka kira pertunjukan sudah selesai. Menu dessert muncul, dibagikan pelayan yang bergerak cepat seperti orang ingin tak terlihat. Aku jaga perhatian di menu, tapi penglihatan pinggir tetap tertuju ke meja utama. Bapak condong ke Sari, bicara pelan. Apapun yang dikatakan membuat Sari melirik ke arahku dengan senyum terukur, yang tak terpojok. Jenis senyum saat dia kira pegang kartu menang. Rino muncul di samping mereka, ponsel di tangan. Dia condongkan layar agar keduanya lihat. Senyum puas merayap di wajah Sari sementara anggukan Bapak sengaja, hampir seremonial. Gumaman ruangan seolah menipis bagiku. Di seberang, ponsel Paman Budi menyolo. Dia baca sesuatu, lalu pandangannya langsung ke arahku. Detik kemudian ponselku bergetar dengan pesannya. Putaran berikutnya datang. Siapan diri. Aku biarkan moto kembali ke meja utama. Bapak sudah bersandar lagi di kursi, puas. Sari masih pegang ponsel, mengetuk dengan percaya diri santai orang yang siapkan gerakan berikut. Apapun yang mereka akan lakukan, aku akan hadapi tanpa berkedip. Tekadku sudah mengeras jadi sesuatu yang solid, jangkar tenang di tengah keramaian. Malam ini bukan untuk menang. Ini untuk mengamati dan ingat semuanya. Hidangan utama baru diletakkan di depanku saat aku lihat Paman Budi bergerak menyusuri ruangan. Dia dari meja ke meja, salaman, condong tukar kata pelan dengan orang yang dikenalnya puluhan tahun. Bagi orang lain dia kelihatan hanya menikmati malam. Tapi aku tahu lebih baik. Paman Budi sedang mengawasi. Saat dia sampai mejaku, dia letakkan tangan sebentar di bahuku. Sentuhan ringan yang mungkin tak diperhatikan orang lain. Tapi di keluarga kami, gestur kecil lebih berat daripada deklarasi besar. Ini caranya bilang, aku lihat kamu. Tetap tegar. Aku angguk kecil, beritahu aku paham. Sentuhan singkat itu menusuk dingin sosial, yang membungkusku sepanjang malam. Itu mengingatkanku bahwa meski kursiku sengaja didorong ke pinggir, aku tak sendirian. Saat aku ambil garpu, aku ingat kata Moyo Angelo dulu. Kamu tak bisa kendalikan semua kejadian yang menimpamu, tapi kamu bisa putuskan untuk tak diremehkan olehnya. Koto-koto itu pas seperti baju zirah. Aku di sini, dan aku takkan diremehkan. Di tengah makan, Bibi Moyo muncul di sisiku. Senyumnya hangat bentuknya, tapi dingin suhunya, jenis yang lebih baik dilihat dari jauh. Laras sayang, katanya dengan suara cukup keras untuk didengar di atas musik. Aku tahu malam ini agak canggung, tapi sebaiknya kamu biarkan saja supaya Bapak bisa nikmati malamnya. Aku letakkan garpu dan beri perhatian penuh. Aku sedang biarkan semua menikmati, kataku datar. Itu tak berarti aku harus abaikan apa yang terjadi. Matanya melirik cepat ke meja utama sebelum condong lebih dekat. Parfumnya tajam dan floral menyelimuti ruang di antara kami. Kamu selalu sensitif, katanya. Judo antar koto sengaja. Lebih baik jangan ambil hati. Koto-koto itu merayap di bawah kulitku, membingkai hinaan sengaja jadi kerapuhan diriku sendiri. Aku tahan tatapannya, tolak beri kepuasan dengan berkedip. Aku akan ingat itu, kataku, suaraku halus seperti koco. Bibi Moyo tegak, senyum tetap, lalu melayang ke meja dekat Sari yang bersinar di bawah perhatian setengah lusin tamu. Aku biarkan moto berkeliling ruangan. Sari sedang cerita rumit, tangannya bergerak anggun, audiensnya tertawa tepat waktu.
Bapak di sampingnya menyeringai coro dia lakukan saat kira ruangan miliknya. Di seberang, Rino sedang foto-foto, bingkai hati-hati agar wajah benar muncul di tiap foto. Setiap gerakan terasa sengaja, setiap interaksi diatur untuk mengunci narasi yang mereka bangun sepanjang malam. Di pikiranku aku mulai hubungkan titik-titik. Name tak tanpa nomo keluarga. Anekdot yang ditulis ulang di pidato. Jurnal salah dikaitkan. Penolakan hadiahku. Semua potongan pola somo yang ditoto di meja seperti puzzle yang mereka tantang aku pecahkan. Paman Budi muncul lagi, bergerak dengan langkah mudah. Dia berhenti di sisiku dan condong cukup agar hanya aku dengar. Jangan buang energi bereaksi sekarang. Mereka mau itu. Aku izinkan napas panjang. Aku tahu. Aku sedang putuskan pertempuran mono yang layak peluru malam ini. Dia tersenyum tipis, mata berkilat. Pilih yang takkan mereka lihat datang. Nasihat itu pas masuk kerangka yang aku bangun sepanjang malam. Di luar tenang, di dalam menghitung. Biarkan mereka kira mereka menang. Biarkan mereka kira aku tertekan. Sebenarnya aku sedang catat skor. Saat dia tegak dan berlalu, frustrasiku sudah mengeras jadi sesuatu lebih tajam. Tekad. Mereka takkan tinggalkan malam ini percaya versi mereka adalah satu-satunya yang penting. Suara pelayan memecah gumaman, umumkan dessert. Lampu meredup sedikit, ruangan jadi cahaya lebih lembut. Lilin kecil berkedip di tempat kaca, jenis yang dimaksud ciptakan keintiman, tapi di ruangan seperti ini malah memperkuat bisikan. Dari tempatku aku tangkap Rino berpaling ke arahku. Bibirnya bergerak cepat, bisik ke bapak. Dia ikuti pandangannya, bertemu mataku sebentar, lalu berpaling dengan senyum tantangan murni. Ponselku bergetar di kaki. Tanpa lihat ke bawah aku tahu itu dari Paman Budi. Mereka rencanakan sesuatu di segmen berikut. Siap-siap. Aku letakkan garpu, detak jantung tetap stabil, tapi indera semakin tajam. Kalau mereka kira pembukaan malam sudah melelahkanku, mereka akan segera tahu betapa salahnya. Dentang gelas di sendok memotong ruangan dan obrolan meredo. Bapak berdiri, tersenyum cara terlatih yang bilang dia akan ambil kendali ruangan. Pelayan cepat bersihkan piring, bau daging panggang berganti udara manis persiapan dessert. Pertama, terima kasih semua hadir malam ini. Mulai dia, suaranya hangat dan penuh, nada pria nyaman dengan perhatian. Sangat berarti merayakan dikelilingi keluarga dan teman. Dia angguk ke Sari. Dan terima kasih khusus ke putriku, yang mengatur malam sempurna ini. Tepuk tangan sopan merambat. Dia buat beberapa lelucon ringan tentang permainan liburan keluarga, ayunan golf paman yang meragukan, dan audiens tertawa tepat waktu. Lalu nada berubah, senyum menipis cukup untuk aku lihat, matanya terkunci padaku. Tentu saja, katanya, biarkan jeda menggantung. Ada orang-orang di sini yang sudah ambil lebih daripada beri. Orang seperti itu pantasnya di jalan, bukan di perayaan. Hening yang menyusul tiba-tiba dan berat. Beberapa tamu tertawa tak yakin, uji apakah ini lucu. Yang lain pandang piring. Aku jaga ekspresi tenang, bahu tegak, meski pikiranku catat setiap reaksi. Siapa yang menyeringai? Siapa yang meringis? Siapa yang hindari pandangku sama sekali? Detail ini akan penting nanti. Aku ingat nasihat Bos Lomo. Saat seseorang bilang ke ruangan siapa dirinya, percayalah. Tapi jangan lupa ceritakan versi kamu nanti. Sari pecah ketegangan dengan tawa lembut, condong kepala pura-pura malu. Oh, Bapak, katanya seolah usir komentar tak berbahaya. Pandangannya menyapu ruangan, undang orang lain ikut menolaknya. Dan mereka lakukan. Tawa kecil di sini, senyum sopan di sono. Beberapa kerabat jauh kirim pandangan ibu,
tapi kebanyakan hindari kontak moto. Rino sudah angkat ponsel, foto-foto bapak saat pidato, bingkai dia sebagai pusat malam tak terbantahkan. Aku raih gelas air, minum pelan terukur. Wajahku tak beri opo-opo. Kalau mereka cari reaksi terlihat, mereka takkan temukan di sini. Setelah pidato, panggilan untuk foto keluarga di depan latar meja utama. Tamu mulai bergerak ke tempat yang ditentukan. Suara naik dengan campuran seremonial dan kekacauan ringan yang selalu ikut momen seperti itu. Aku ikut gerakan, melangkah ke kelompok yang terbentuk di bawah lampu. Tapi saat mendekat, Sari menghadang dengan senyum yang tak sampai moto. Kita lakukan keluarga inti dulu, katanya ringan. Yang lain setelahnya. Aku mundur, jalanku tak diblok kata-katanya, tapi beban tak terucap di belakangnya. Fotografer mulai atur orang, bapak di tengah, Sari di kanannya. Lingkaran terpilih mengisi rapi di sekitar mereka. Aku tetap di luar bingkai, mengawasi kilatan demi kilatan. Foto yang lain tak pernah terwujud. Saat aku kembali ke meja, ponselku bergetar. Notifikasi media sosial. Rino sudah posting fotonya. Keluarga Wijaya lebih kuat dari sebelumnya. Ketidakhadiranku digambar sekeras teriakan bagi yang kenal aku. Aku simpan posting tanpa komentar, masukkan ponsel kembali ke tas. Bukti. Paman Budi temukan aku beberapa menit kemudian, ekspresinya antara kesal dan kagum. Dia condong cukup agar hanya aku dengar. Mereka semakin berani berarti mereka takut sesuatu. Kalau begitu mereka harus sangat takut, jawabku datar. Aku selesai main tak terlihat. Anggukannya tajam, setuju. Dia pindai ruangan sekali lagi sebelum berlalu, posisi diri di pinggir kerumunan seperti penjogo. Dari kursiku aku awasi meja dessert sedang ditoto. Bau coklat dan jeruk sampai sebelum piringnya. Di seberang, bapak dan Sari lagi tukar bisik lain, kepala dekat, suara rendah. Rino duduk beberapa kursi jauh, jari terbang di layar ponsel, mulutnya melengkung puas. Ponselku bergetar lagi. Aku keluarkan dari tas cukup untuk bocor. Kamu akan menyesal datang malam ini. Tak odo nomo, tak odo gambar, hanya itu. Aku biarkan layar gelap dan simpan. Rasa malam sudah berganti. Bukan lagi permusuhan sopan, tapi sesuatu lebih tajam. Persiapan. Meja dessert baru ditoto saat aku bangkit dari kursi, menyusuri kerumunan tamu. Niatku sederhana. Regangkan kaki, mungkin lihat lebih dekat kue-kue di bawah lampu buffet hangat. Tapi di tengah jalan aku tangkap potongan obrolan yang membuatku berhenti dingin. Sari benar-benar beruntung dapat rumah itu, koto salah satu kerabat tua dengan nodo kagum. Bapak tahu opo yang dia lakukan, jawab yang lain tahu. Properti itu sekarang bernilai miliaran. Kamu percaya dia transfer beberapa bulan lalu? Dingin merambat pelan di tubuhku. Mereka lanjut tukar detail santai, nomor jalan, teras depan besar, jendela kaca patri di pintu masuk. Tak salah lagi. Mereka bicara tentang rumah pengrajin di Menteng, rumah ibu. Rumah tempat aku besar, setiap sudut penuh kenangan, tempat ibu tuang cinta ke setiap detail, dari semak mawar sampai pegangan tanggo usang. Semua dokumen sudah beres sebelum liburan, tambah satu. Nomo Sari sudah di sertifikat tanah sekarang, jelas sekali. Itu menghantamku dua gelombang. Pertama, pengkhianatan hukum transfer properti tanpa bilang sepatah kata pun padaku. Kedua, penghapusan pribadi. Rumah itu bukan hanya aset. Itu bagian warisan ibu. Potongan dirinya yang aku percaya akan tetap di keluarga secara adil. Aku berdiri beku, menatap deretan tart dan mose yang sekarang terasa absurd. Jari aku melengkung ringan di sisi gaun, paksa wajah tetap netral. Tak odo keributan, bukan di sini, bukan sekarang.
Sebaliknya aku catat informasi itu. Koto-koto catatan properti sudah terbentuk di pikiranku. Bisa dilacak, diverifikasi. Bukti keras tak bisa dibengkokkan senyum menawan atau anekdot yang diputar rapi. Saat malam mendekati akhir alami, aku berjalan ke depan restoran. Pintu utama terbuka, angin lembut tarik bau asin pelabuhan. Tapi sebelum aku antre valet, Rino muncul di siku. Oh, Laras, katanya nodo cerah tapi moto menghitung. Valet macet. Kamu mungkin mau pakai pintu samping. Lebih cepat. Aku ikuti pandangannya ke kiri, lorong sempit menuju pintu logam polos. Di baliknya aku tahu jalur servis, dipenuhi tong sampah, gelap, tak terlihat oleh kerumunan yang masih bergaul di ruang utama. Keluar cepat dan penghapusan. Senyumnya semakin dalam, kilatan puas di wajah. Kamu sudah setengah jalan ke mobil sebelum orang tahu kamu pergi. Aku balas tatapannya datar. Tidak terima kasih, kataku seolah bicara cuaca. Aku tunggu. Aku balik, berjalan kembali ke lobi, sengaja lewat dekat Bapak dan Sari agar mereka tak bisa lewatkan aku. Bapak tak angkat muka dari obrolan, tapi moto Sari melirik sebentar, menilai. Aku terus berjalan, hak berklik stabil di ubin dan ambil tempat di mana siapapun yang keluar akan lihat aku. Di kepala aku mulai catat catatan malam, susunan tempat duduk strategis, name tak tanpa nomo keluarga, anekdot jiwa bebas yang diputar jadi penolakan. Jurnal salah dikaitkan ke Sari. Hadiah yang aku buat sendiri dengan tangan ditolak. Komentar orang bebas di depan semua. Aku dipotong dari foto keluarga. Dan sekarang pengungkapan diam-diam bahwa rumah ibu, rumah masa kecilku, sudah ditandatangani tanpa sepatah koto. Ini bukan politik kecil lagi. Ini pengucilan sistematis dengan gigi finansial. Rencana mulai terbentuk. Pertama, konfirmasi transfer sertifikat tanah lewat Badan Pertanahan Nasional. Kedua, dokumentasikan setiap hinaan, setiap manuver malam ini. Ketiga, mulai bangun narasi balik, satu dengan bukti pendukung. Kalimat lomo dari rekan kerja melayang di pikiran. Kalau mereka tulis kamu keluar dari cerita, tulis ceritamu sendiri dan publikasikan lebih keras. Paman Budi kejar aku dekat tempat simpan mantel, waktu tepat seperti biasa. Dia turunkan suara agar hanya aku dengar. Kamu tangkap bagian tentang rumah, kan? Aku angguk sekali. Yo, dan mereka kira aku akan telan begitu saja. Dia tersenyum tipis, mata tetap tajam. Berarti mereka lupa siapa yang mereka hadapi. Nodo tak dramatis. Itu fakta, pengingat tulang punggung yang dia tahu aku punya. Odo arus bawah juga. Janji diam bahwa saat aku gerak, dia akan odo. Aku selipkan mantel ke bahu, beratnya familiar, menenangkan. Mereka sudah dorong sejauh yang mereka kira bisa, kataku. Waktunya tunjukkan mereka salah hitung. Akhirnya melangkah ke malam Jakarta yang sejuk, aku disambut kilau lampu pelabuhan di air hitam. Udara segar, bawa bau asin samar. Aku tarik napas beningkan kepala, tapi sebelum langkah ke antre valet, ponsel bergetar. Notifikasi baru dari nomor tak dikenal. Aku buka layar. Itu link ke database Badan Pertanahan Nasional. Jempolku melayang sebentar sebelum ketuk. Halaman muat pelan seolah perpanjang momen. Dan di sono hitam putih. Transfer sertifikat tanah. Tanggal 4 bulan lalu. Penjual Bapak Harun Wijoyo. Pembeli Sari Wijoyo. Di bawah lin, satu baris teks. Kukira kamu harus punya ini. Cahaya ponsel menyinari tanganku saat aku pandang kembali ke pintu masuk restoran. Lewat kaca aku lihat pusaran gerak, lengkungan tawa Sari, sandaran nyaman Bapak di kursi. Pikiranku bergeser, sisa-sisa keterkejutan berganti sesuatu lebih dingin, lebih sengaja.
Ini tak lagi soal bertahan malam. Ini soal persiapan. Pesta sudah menipis jadi kelompok kecil di bar dan meja dessert. Udara lebih tenang tapi masih tegang dengan arus bawah tusukan malam tadi. Aku sedang berputar ke sisi jauh ruangan saat aku tangkap suara tawa pelan. Ledakan tajam cepat yang tak cocok dengan tawa santai obrolan sopan. Dua sepupu muda merapat di atas ponsel, bahu hampir bersentuhan. Wow, Koto satu tak bisa tahan senyum. Tak tahu dia pinjam uang dari kakek dan tak pernah bayar balik. Aku perlambat langkah, lalu mendekat seolah ambil air dari konter dekat. Cahaya ponsel menyinari wajah mereka dan dokumen di layar. Itu ringkasan keuangan keluarga ketik dengan nama bapak di atas tebal, jenis kop surat palsu dari bisnis kecil. Namaku disorot kuning, angka ribuan di samping dengan Koto belum terselesaikan dikurung. Format amatir, tapi berbahaya niatnya, dirancang cukup resmi untuk nempel di pikiran orang. Berkas orang bebas itu, bukan hanya rumor sekarang, tapi proper untuk menguatkan cerita yang mereka bangun sejak pidato pertama. Amarah mengencang di dodo, tapi aku paksa diri diam bereaksi di sini hanya akan konfirmasi pertunjukan yang mereka coba pancing dariku. Aku catat setiap detail. Font tak cocok, perataan ceroboh, tanggal format salah, semua tanda mudah dibantah nanti. Bukti tercatat. Aku mundur sebelum mereka sadar. Gelas air di tangan, wajahku tetap netral sopan. Ponselku bergetar. Pesan dari teman bersama yang tak dipesta tapi jelas awasi dari pinggir jaringan digital keluarga kami. Itu screenshot grup keluarga. Di sono nomor Rino di atas meme. Gambar stok wanita tergeletak di sofa tersenyum ke langit. Di atas tebal huruf putih saat kamu tinggal gratis 10 tahun. Di bawah deretan emoji tertawa dari sepupu dan sepupu kedua. Sari tambah sendiri. Wajah menyeringai. Tusukan mendarat dua tempat sekaligus. Penghinaan publik di keluarga dan kekejaman santai mengubahku jadi bahan lelucon. Kerabat tua yang tak hidup di ponsel mungkin tak pernah lihat, tapi yang muda akan, dan mereka sebarkan lapis demi lapis sampai cerita mengeras jadi fakta yang mereka terima. Aku simpan screenshot ke folder bukti yang semakin besar dan kunci ponsel tanpa tambah sepatah Koto ketreat. Diam, untuk sekarang, adalah senjataku paling tajam. Bayangan jatuh di mejaku. Opo yang mereka lakukan sekarang? Suara paman budi rendah, tapi aku dengar ketegangan melilit di dalamnya. Aku geser ponsel cukup agar dia lihat meme. Rahangnya mengeras, dan sebentar dia kelihatan mau berjalan menyeberang ruangan, tapi lalu geleng kepala. Bukan malam ini, gumamnya. Kamu akan dapat mereka saat penting. Aku angguk karena dia benar. Panggung besar bukan di sini. Belum. Aku tahu, kataku. Ini hanya bahan bakar. Bagus, balasnya. Jogo kepala dan pastikan tahu persis siapa yang ikut tertawa. Kami bicara singkat, rencanakan dalam kalimat setengah, siapa yang harus aku dekatkan, percakapan mono yang harus aku arahkan ke topik netral agar aku tak di radar mereka. Orang mono yang mungkin mau bicara nanti kalau arus berbalik. Lalu dia tegak dan berlalu, kembali campur ke kerumunan. Aku habiskan setengah jam berikutnya dalam tukar kecil tak berarti dengan tamu yang tak ikut arus malam, sambil mataku terus kerja ruangan. Setiap kali ponsel menyolo, aku catat mental siapa yang condong lihat, siapa yang tertawa, dan siapa yang melirik ke arahku setelahnya. Peta di kepalaku terisi, garis antara yang hindari aku tadi, dan yang sekarang pakai senyum tipis orang yang baru dengar lelucon atas biayaku. Setiap seringai pengingat, setiap lirikan samping. Tanda lain di buku catatanku. Saat malam mulai berakhir, orang-orang kumpulkan mantel dan ucap selamat malam panjang. Aku melangkah ke lobi saat Sari muncul di depanku, parfumnya memotong udara sebelum Koto katanya. Seharusnya kamu tinggal di rumah, Laras, katanya pelan,
Mulut melengkung senyum setengah yang dia pakai saat kira dia pintar. Akan hemat masalahmu. Aku balas tatapannya tanpa berkedip. Masalah untuk siapa? Senyumnya goyah sedikit, cukup untuk aku lihat sebelum dia lewat dan gabung bapak di pintu. Aku berjalan ke udara malam dingin, suara pelabuhan samar lawan denyut nadiku sendiri. Ponsel terasa lebih berat di tangan, syarat setiap file, screenshot, setiap kenangan yang aku kumpul malam ini. Mereka bangun tembok kebohongan. Aku baru mulai susun foto sendiri. Piring dessert terakhir sudah dibersihkan, dan gumaman lembut mengalir saat tamu bertahan di kopi atau bergerak ke kelompok obrolan kecil. Aku sedang ambil tas saat suara bapak naik di atas gumaman rendah. Sebelum semua pulang, umumnya, nadanya tajam cukup potong obrolan latar. Aku ingin koto-koto keluarga pribadi. Dia tak turunkan suara. Malah atur agar setiap meja dekat dengar. Aku tetap di tempat, tulang punggung tegak saat dia berdiri, satu tangan di sandaran kursi sari seperti jangkar. Laras, katanya, tatapannya seperti sorot lampu sengaja. Kamu sudah mempermalukan keluarga ini untuk terakhir kali. Kamu tak lagi diterima di rumahku. Gelombang kesiap merambat di sekitar kami. Dari sudut mata aku lihat Sari awasi aku dengan kepuasan nyaris tak disembunyikan. Di dekat bar, Rino bersandar di meja tinggi. Seringainya hampir santai seolah tunggu baris ini sepanjang malam. Aku biarkan hening meregang sampai tak nyaman, paksa bobot kata-katanya mengendap di semua yang dengar. Saat aku akhirnya bicara, suaraku datar terukur. Itu bukan keputusanmu Sojo, kataku, ingat sebagian rumah itu dari pihak ibu. Efeknya langsung. Suara latar rendah berhenti total. Orang tukar pandang, sadar ini bukan hanya ketegangan keluarga. Ini soal properti, warisan, dan jenis perselisihan yang tinggalkan bekas. Rahang bapak mengeras, tapi dia tak jawab. Paman Budi melangkah lebih dekat, selip di antara dua tamu. Di tangannya kertas lipat yang dia tekan ke tanganku di balik sentuhan nyaman di lengan. Jangan buka sekarang, gumamnya sebelum mundur setengah langkah agar tak tarik perhatian. Aku lirik bawah diam-diam, halaman itu fotokopi kontrak pertanggal ditandatangani Bapak dan Sari, tapi mencolok hilang namaku di bagian penandatangan wajib. Itu rincian penjualan properti keluarga kecil, yang aku punya kepemilikan sebagian. Dan kelalaian itu bukan kesalahan. Itu ilegal di bawah hukum waris negara. Denyutku berdegup keras, bukan karena takut, tapi karena gelombang pengenalan. Ini bukan hinaan atau rumor. Ini pengaruh. Bukti solid, nyoto, tak bisa diputar yang mereka bertindak tanpa persetujuanku untuk copot aku dari aset bersama. Aku selipkan dokumen ke tas tanpa buka penuh. Pikiranku sudah sketsa kerangka bagaimana dan kapan pakai. Bukan sekarang, bukan di sini. Ini bukan medan perang yang aku mau. Tapi segera. Aku sengaja berpaling ke kelompok kecil tamu yang awasi tukar pandang dengan mata lebar. Terima kasih, kataku ke bapak, koto-koto tenang, tak tergesa karena buat posisimu jelas. Sekarang aku tahu persis di mana aku berdiri. Tak keras, tapi mendarat. Aku lihat kilatan ketidakpastian di beberapa wajah. Coro mereka pandang antara dia dan aku, seolah coba kalibrasi ulang cerita yang mereka diberi. Sari cepat masuk, nodo ringan dan menolak. Baiklah semua. Jangan akhiri malam dengan nodo serius. Kita di sini untuk nikmati satu sama lain. Dia tertawa lembut, usaha kumpul suasana kembali ke tanah aman. Tapi udara sudah bergeser. Kamu rasakan. Bahkan pelayan yang bergerak antar meja sekarang lebih sadar, melirik ke arah kami saat tuang kopi. Aku ingatkan diri jangan buru-buru. Ini bukan soal klaim kemenangan malam ini. Ini soal bongkar versi cerita mereka potong demi potong dengan cara mereka tak bisa edit atau hapus.
Setiap hinaan publik, setiap manuver pribadi, mereka sedang anyam tali jerat sendiri, dan aku biarkan mereka tarik lebih kencang. Dengan kontrak di tanganku, aku pegang sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Ini benih, dan aku berniat tanam di tempat yang tumbuh terlihat jelas bagi siapapun yang pendapatnya penting. Aku sudah mulai ke tempat mantel saat suara bapak ikuti aku. Kamu berjalan pergi sekarang. Jangan kembali. Aku berhenti dengan tangan di sandaran kursi, tak berbalik, biarkan pernyataan menggantung sebentar. Kalau begitu awasi kemono aku berjalan, kataku, koto-koto stabil, hampir santai. Tanpa tunggu balasannya aku seberangi ruangan. Udara malam sejuk menyentuh saat aku melangkah keluar, tajam dan bersih, cuci panas konfrontasi. Lampu pelabuhan berkilau di air hitam, dan untuk pertama kali sepanjang malam aku rasakan ketenangan komposurku sendiri. Ponsel bergetar di tangan. Pesan dari nomor tak dikenal menyolok layar. Aku lihat kamu punya kontrak. Mari bicara. Aku pandang kembali ke pintu kaca restoran, lihat hanya pantulan diriku sendiri di kaca. Malam belum selesai. Hanya berubah bentuk. Pagi berikutnya aku bangun dengan derai hujan stabil di jendela. Cahaya abu-abu menyusup lewat tirai. Ponselku telungkup di nakas, bergetar setiap beberapa menit. Aku raih dengan enggan, sudah curiga bentuk pesan yang menunggu. Notifikasi cerita familiar, pesan simpati dari kerabat jauh yang tak pernah berani bilang opo-opo di depan bapak, dan diam dari yang kedekatannya dengan dia lebih penting daripada keadilan. Satu email di puncak kotak masuk, ditandai penting. Pengirim firma hukum Jakarta, yang aku kenal dari urusan keluarga dulu. Subjek hentikan dan tahan diri. Aku buka, pindai bahasa hukum pendek. Surat tuntut aku hentikan fitnah keluarga Wijaya dan jangan ganggu urusan properti. Ancam tindakan hukum langsung kalau tak patuh. Sebentar aku tertawa pelan, tak percaya. Lalu humor menguap, diganti sesuatu lebih dingin. Ini bukan gertak sambal. Ini konfirmasi. Mereka tahu aku punya pengaruh dan ini cara mereka coba takutkan aku diam. Aku teruskan email ke Paman Budi tanpa tambah koto. Balasannya datang kurang dari semenit. Sudah kuduga. Setelah kopi, aku putuskan telepon sepupu yang beberapa hari lalu bisik tak percaya apa yang Sari lakukan. Telepon masuk voicemail. Aku coba lagi sejam kemudian. Somo. Siang hari aku lihat foto muncul di media sosialnya. Dia dan istrinya tersenyum di depan villa gunung dengan minuman di tangan. Keterangan biasa tentang liburan jauh dari segalanya. Dia bukan tak tersedia. Dia sengaja absen. Itu sakit, tapi hanya sebentar. Aku sudah belajar lama bahwa saat garis keluarga ditarik, bahkan yang diam-diam setuju denganmu akan mundur untuk lindungi diri. Itu kodrat manusia. Aku tambah dia ke daftar mental, bukan musuh, tapi orang yang tak perlu aku andalkan atau lindungi saat waktunya bertindak. Semakin sedikit ilusi, semakin tajam fokusku. Fokus itu bawa aku ke meja dapur tempat aku bentangkan semua dari malam tadi. Layar ponsel bersinar dengan screenshot meme grup chat. Setiap emoji tertawa sejelas tanda tangan. Di sampingnya, catatan properti dari Badan Pertanahan Nasional, bukti hitam putih transfer sertifikat rumah. Foto keluarga pesta di mana ketidakhadiranku sengaja seperti latar belakang. Dan sekarang surat hentikan dan tahan diri. Setiap potongan adalah langkah catur yang mereka buat, tapi semuanya bisa dibalik. Mereka tinggalkan sidik jari di setiap tindakan, dan sidik itu lebih berharga daripada yang mereka sadari. Aku rasakan kekasaran 24 jam terakhir di dodo, tapi fokus pada jejak kertas beri rasa kendali. Ini bukan kekacauan. Ini berkas kasus, dan aku bangun satu demi satu. Dan ponsel berdering lagi. Suara Paman Budi lewat, stabil seperti biasa. Dapat emailmu.
Aku punya kontak yang bisa lihat kontrak yang mereka dorong. Kalau seceroboh yang aku kira, kita punya sesuatu solid. Apakah aku balas pengacara? Tanyaku. Belum, katanya tanpa ragu. Biarkan mereka kira kamu terguncang. Sementara itu, kamu sedang susun tembakanmu. Ketenangannya menenangkan aku cara mengingatkan obrolan kami malam pesta. Terukur, strategis. Gerakan berikut bukan milik mereka, tambahnya sebelum tutup. Milikmu. Sore hari hujan masih berderai di kaca. Setiap tetes berdetak seperti metronom pikiranku. Meja di depanku seperti peta perang. Sertifikat tanah, ancaman hukum, screenshot, dan foto cetak semua ditata rapi. Aku tatap bukan tumpukan keluhan, tapi aset. Setiap hinaan tinggalkan jejak. Setiap penghinaan terdokumentasi, waktu dicatat, dan banyak kasus disaksikan publik. Ponsel bergetar. Kali ini nomor tak familiar, tapi aku buka pesan. Aku bisa bantu jatuhkan mereka. Kamu siap? Aku tak perlu pikir jawaban. Aku sudah tahu. Pagi pecah dengan cahaya jernih rapuh, jenis yang buat bahkan debu di apartemenku terlihat terlalu tajam. Aku letakkan kopi di meja dapur dan mulai keluarkan semuanya. Dokumen transfer properti, kontrak ilegal, screenshot meme, foto keluarga yang dipotong, dan surat hentikan dan tahan diri. Satu demi satu aku atur dalam baris rapi seperti barang bukti di pengadilan. Di laptop aku buka folder yang aku beri label sederhana bukti. Di dalam subfolder pertanggal, masing-masing ditandai dan anotasi rapi. Aku klik lewat, berhenti di screenshot grup chat dengan meme gratis sewa. Aku silang referensi dengan thread lain yang ungkap kejahatan santai somo, kegembiraan sombong somo dalam rencana pengucilanku. Ironi tak luput dariku. Setiap kerabat yang ejek aku juga tinggalkan jejak roti untuk aku ikuti. Di tangan orang seperti aku, jejak roti jadi tali. Dan seperti Mentor Lomo pernah bilang, kalau mereka beri tali yang dikepang jadi cambuk, gunakan. Aku rasakan sesuatu bergeser di dalamku. Ini tak lagi soal bertahan serangan mereka. Ini soal bongkar kredibilitas mereka potong demi potong. Siang hari ponsel bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal yang kirim catatan properti tadi. Kali ini berisi link tunggal dan koto, kamu akan ingin lihat ini. Aku unduh file zip dengan hati-hati, scan sebelum buka. Di dalam tambang emas. Bulan-bulan log grup chat keluarga. Tak dipalsukan. Tim stam cocok, nomor pengguna utuh. Di dalam aku lihat sari instruksikan Rino pastikan mejaku jauh dari panggung. Bapak ikut di thread lain, jangan lupa ambil foto keluarga inti sebelum yang lain. Mereka bahkan bagikan draft denah tempat duduk, catatan siapa yang harus jaga obrolan ringan kalau aku coba angkat topik tertentu, dan sindiran licik tentang jaga dia di tempatnya. Semua ode, konspirasi, sepele, dan menghukum. Bukan hanya petunjuk pengucilan, tapi tindakan terkoordinasi. Nodo sombong, asumsi tak odo yang akan lihat itu jenis arogansi yang bisa goyang kerabat netral kalau log muncul. Aku simpan seluruh file di drive terenkripsi, buat 3 cadangan terpisah. Ini potongan puzzle hilang. Siang awal aku duduk di kafe tenang pusat kota dengan Amelia, teman yang bangun karir di komunikasi perusahaan. Dia spesialis kendali narasi di bawah tekanan, dan salah satu sedikit orang yang aku percaya dengar bahkan sebagian ini. Aku bentangkan pilihan bukti di tablet. Tak semua, cukup beri bentuk masalah. Transfer properti tanpa persetujuan. Penghinaan publik disamarkan lelucon. Catatan digital pengucilan terkoordinasi. Dia gulir pelan, alis berkerut. Kamu punya email ini, katanya. Itu keunggulanmu. Mereka main saat demi saat, tapi kamu bisa susun seluruh busur, kendali pengungkapan pertama, dan kamu kendali coro cerita diterima. Aku minum kopi.
Dan waktu saat mereka tak bisa putar cukup cepat, katanya datar. Kamu jatuhkan ini saat mereka investasi di sesuatu yang tak bisa mereka tinggalkan, acara, rapat. Begitu mereka harus jawab di publik atas syaratmu. Kami bahas skenario, pengajuan hukum waktu dengan pertemuan keluarga, bocor strategis ke orang yang mereka percaya tapi akan teruskan, konfrontasi pribadi dengan saksi terpilih hadir. Saat aku tinggalkan kafe, aku punya rencana 3 bagian. Lindungi bukti paling merusak. Bangun dukungan diam di kerabat yang masih di pagar. Lalu sampaikan semuanya di momen dampak maksimal. Di rumah aku buka dokumen kosong dan mulai draft surat ke segelintir kerabat yang aku percaya masih bisa digoyang. Untuk masing-masing aku daftar kejadian yang mereka saksikan, pasangkan dengan potongan bukti. Tak ada berlebihan, tak ada emosi tak perlu, hanya fakta hitam putih. Setiap kota dipilih kencangkan jaring. Kalau kebenaran pukul mereka cukup keras dan tanpa ruang penolakan, mereka takkan hanya lihat apa yang dilakukan. Mereka akan lihat siapa yang lakukan dan kenapa. Dan begitu itu terjadi, tak ada jalan keluar bagi Bapak, Sari, atau pendukung mereka. Aku sedang tutup laptop saat ponsel berdering. Nomo Paman Budi menyolo. Mereka rapat besok, katanya tanpa pendahuluan. Tanpa kamu. Tebakanku mereka bangun versi cerita sendiri. Aku pandang folder di meja berlabel bukti. Kalau begitu kita beri mereka sesuatu untuk dibicarakan, kataku, sudah tahu bentuk gerakan berikut. Hujan kembali saat aku duduk di meja dapur, irama stabil di kaca yang cocok langkah sengaja pikiranku. Di depanku surat yang aku draft berhari-hari. Halaman bahasa hati-hati, setiap kalimat dikencangkan sampai hanya pegang fakta. Ditujukan ke Bapak, Sari, dan Rino, dengan salinan siap untuk segelintir kerabat yang pura-pura netral. Satu untuk Paman Budi juga. Nodo klinis, tanpa emosi, uraikan kejadian pesta ulang tahun, transfer properti, dan pola pengucilan terhitung panjang. Setiap poin dipasang dengan lampiran. Screenshot log grup chat bocor, sertifikat tanah atas nama Sari, kontrak hilang tanda tanganku, dan foto keluarga yang dipotong. Tak ada hinaan, tak ada spekulasi, hanya bukti yang mereka tinggalkan di depan mata. Aku selipkan kertas ke amplop tebal, beratnya substansial di tangan. Koto-koto Paman Budi bergema di kepala. Fakta berat. Buat mereka bawa. Aku putuskan dari awal surat ini takkan dikirim pos, tak ada klaim hilang di pos atau tak pernah diterima. Itu akan diserahkan langsung di ruang mereka tak bisa buang diam-diam. Balai komunitas tanah netral dipakai untuk arisan bayi, upacara duka, dan jenis acara keluarga di mana semua pura-pura akur. Saat aku tiba, tempat bau samar kopi dan poles lantai. Kursi lipat susun di dinding, dan beberapa tamu awal obrolan sopan dekat mesin kopi. Aku pilih meja di sudut, letakkan amplop tepat di depan, dan tunggu. Mereka datang bersama, Bapak pakai mantel jahit, Sari dengan mutiara redup, Rino dengan ponsel sudah di tangan. Moto mereka temukan aku langsung. Aku berdiri, sopo dengan angguk, dan geser amplop menyeberang meja. Semua yang kamu perlu tahu ada di sini, kataku. Aku sarankan bocor sebelum bicara denganku lagi. Tangan Bapak ketutup, tapi aku hentikan. Bukan di sini. Bukan malam ini. Suaraku tak beri ruang argumen. Aku buat jelas, lanjutku, pandanganku berpindah antara ketiganya. Sampai kalian tangani opo yang ada di amplop itu, aku tak akan hadir acara keluarga, dan aku tak akan angkat telepon kalian. Kalian sudah buat jelas bagaimana kalian hargai aku. Aku hanya sesuaikan investasiku di keluarga ini. Bibir Rino mengeras, kesal kilat di matanya. Senyum Sari goyah jadi tak yakin. Ekspresi Bapak tetap dingin tak terbocor, tapi aku rasakan pergeseran udara.
Aku tak tunggu jawaban. Aku balik, mantel di lengan, dan berjalan keluar dengan langkah lambat sengojo orang yang tak lagi takut pintu tutup di belakang. Di rumah, sakitnya Odo, seperti selalu setelah pertemuan ini. Tapi tak terasa seperti kekalahan. Terasa seperti membersihkan ladang, cabut rumput liar agar sesuatu lebih baik tumbuh. Mereka mungkin tak pernah berubah. Bukan itu poinnya. Poinnya aku sudah pasang batas dan pegang. Ini bukan rekonsiliasi. Ini reklamasi. Kedamaianku milikku untuk dijogo. Malam itu ponsel berdering. Suara paman Budi bawa statis samar speaker mobil. Aku rasa mereka terguncang. Siap reaksi. Aku tak tertarik reaksi, kataku padanya. Aku tertarik hasil. Kami ucap selamat tinggal dan hampir langsung pesan lain bergetar. Ini dari nomor tak dikenal. Mereka rapat tanpa kamu. Tapi aku di ruangan. Aku tatap koto-koto, sudah rasakan kontur gerakan berikut terbentuk di pikiran. Pesan dari informan tak dikenal pendek, langsung. Mereka akan dirapat hari ini. Bawa yang kamu punya. Aku tak perlu tanya siapa mereka. Bapak, Sari, dan Rino, tiga nama yang terlalu lama definisikan bulan-bulan terakhir, sedang rapat dengan segelintir kerabat jauh di balik kedok urusan keluarga masa depan. Aku tiba tanpa diundang. Mantelku rapi sempurna, sepatuku senyap di lantai poles ruang fungsi hotel tepi pantai yang netral. Ruangan bau samar poles lemon dan kopi terlalu kuat. Kepala berpaling saat aku masuk. Beberapa mata melebar kaget. Yang lain cepat turun ke ponsel atau buku catatan. Aku bergerak dengan tenang yang tak undang gangguan dan duduk di ujung meja. Nodo suaraku stabil saat bicara. Aku rasa waktunya aku ikut percakapan tentang masa depan keluarga. Bukan permintaan, dan cara aku katakan tak beri ruang siapa pun sarankan sebaliknya tanpa kelihatan permusuhan di depan saksi. Saat jeda pertama datang, aku keluarkan folder dari tas dan letakkan di tengah meja. Catatan properti, kontrak hilang tanda tanganku, screenshot grup chat. Aku biarkan koto-koto mengendap. Aku narasikan urutan dari pesta ulang tahun sampai transfer sertifikat, beri tanggal, waktu, dan rujuk lampiran. Mataku lacak pergeseran halus, satu kerabat condong maju tertarik, yang lain kaku, yang ketiga pandang ke bapak cari isyarat. Dia coba potong, suaranya tajam. Kamu selalu putar fakta. Aku balas tatapannya tanpa angkat suara. Ini koto-koto kalian, tanda tangan kalian, instruksi kalian. Tak ada di sini milikku kecuali kebenaran. Hening yang menyusul lebih berat daripada argumen apapun. Orang tukar pandang dan tak ada yang buru isi ruang. Aku raih lagi ke tas, kali ini keluarkan 2 amplop tertutup. Aku letakkan satu di depan Bibi Margaret, yang lain di depan Paman Robert, 2 kerabat tua paling dihormati, orang yang pendapatnya masih punya bobot. Di dalam masing-masing drive berisi folder bukti lengkap. Aku tak di sini untuk argumen, kataku podo mereka. Aku di sini pastikan orang benar punya gambaran penuh sebelum keputusan yang memengaruhi kita semua dibuat. Mereka tukar pandang yang aku pernah lihat. Jenis untuk momen saat politik keluarga masuk wilayah berbahaya. Mereka paham ini bukan gosip. Ini bukti. Dari saat itu percakapan di ruangan bergeser. Bahkan tanpa buka amplop, para tetua tahu bobot bukti terdokumentasi. Bapak dan Sari bisa lihat juga. Hilangnya kendali tertulis di wajah mereka. Aku berdiri, kumpul tas. Ini terakhir kali aku bahas ini secara langsung. Diskusi lebih lanjut lewat pengacaraku. Tatapan bapak bisa potong koco, tapi aku tak berkedip. Kamu bilang aku tak termasuk di rumahmu, kataku datar. Kamu benar. Aku sudah tumbuh melebihinya. Gelombang gumaman di belakangku ikuti saat aku berjalan ke pintu.
Tak odo yang hentikan. Tak odo yang berani. Di luar, udara dingin menyentuh seperti papan tulis bersih. Paman Budi parkir di pinggir dengan truknya. Aku naik, tutup pintu dengan finalitas pelan. Mereka kelihatan seperti telan koco, katanya, senyum tarik di mulut. Aku izinkan senyum kecil, bukan sombong, hanya akui pergeseran. Bagus. Ponselku bergetar sebelum kami berangkat. Pesan lagi dari nomor somo. Kamu baru ambil mahkota mereka. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Aku pandang ke pelabuhan Jakarta, lampu berkilau di air seperti koin berserak, dan jawab dalam pikiran, bangun sesuatu yang tak bisa mereka rebut.